Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan saya perwakilan kelompok 6 akan menampilkan hasil presentasi dari hasil diskusi kami. Saya sendiri sebagai moderator yaitu Mutiara Helanda dan ada pemateri. Yang pertama Melsi Asia Putri, yang kedua Siti Azahra, yang ketiga Siva Septianalis. Dalam materi bidang BK, bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Melsi. Kepada Melsi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang bidang pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Dalam bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Bidang bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi yang berikut. Yang pertama yaitu penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha penanggulangannya. Yang kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Yang keenam, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohania maupun jasmania. Yang ketujuh, pengembangan kemampuan untuk mengarahkan diri sesuai keputusan yang telah diambilnya. Bimbingan pribadi adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada individu untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadinya sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Serta lebih rinci, materi pokok bimbingan pribadi antara lain yang pertama, pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemantapan pemahaman tentang potensi diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun peranannya di masa depan. Yang ketiga, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi, serta penyaluran dan pengembangan melalui kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif. Yang keempat, pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Melsi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh Syifa. Kepada Syifa, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan selanjutnya, yaitu bidang sosial. Dalam bidang sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebayanya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami diri
kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan, dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan tanggung jawab. Dalam bidang ini memuat pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik dengan ragam lisan maupun tulisan secara efektif. 2, mengembangkan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat dengan menunjang tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai adat, agama, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. 3, pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis, serta produktif dengan teman sebaya. 4, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntunan sekolah, rumah, lingkungan, serta kesadaran untuk melaksanakannya. 5, pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siva atas pemaparan materinya. Selanjutnya, lanjut materi ketiga, yaitu bidang belajar yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar baik menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajarnya. Aspek bimbingan belajar membantu mahasiswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bimbingan belajar adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu untuk dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lebih rincinya dijelaskan sebagai yang pertama, memantapkan kebiasaan dan keterampilan belajar yang efektif dan efisien serta produktif dengan sumber belajar yang bervariasi dan kaya. Yang kedua, memantapkan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, memantapkan penguasaan materi program belajar keilmuan teknologi dan seni di sekolah menengah atas dan sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah. Yang kelima, orientasi belajar untuk pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi. Itu pemaparan dari saya. Selanjutnya lanjut materi yang keempat yang akan dibacakan oleh Azhara. Pada Siti Azhara dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bidang karir. Menurut WIKHEL 2005, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu. Dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Menurut Herr, bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses teknik atau layanan yang dimaksud untuk membantu individu memahami dan membuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Bimbingan karir adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya.
Berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dunia karir, pembahasan lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan pemahaman diri berkenan dengan kecenderungan karir yang hendak dipilih dan dikembangkan. Kedua, pemantapan orientasi dalam informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang hendak dipilih dalam dikembangkan. Yang ketiga, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha dan memperoleh penghasilan yang baik dan harus untuk memenuhi kebutuhan dan tertuntut hidup, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, mengenal berbagai lapangan kerja yang dapat dimasuki tamatan SLTA, orientasi dan informasi terdapat pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Realisasi pelayanan dan keempat, bidang bimbingan dan counseling di atas dilaksanakan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Azhara. Mungkin dengan berakhirnya pembacaan materi dari kelompok kami, kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu bidang BK ada beberapa bagian, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, dan belajar dan karir. Dalam bidang bimbingan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Dalam bidang sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya dan lainnya. Bidang belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan kerangka mengikuti pendidikan sekolah, madrasah, dan memahami nilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah. Mungkin sekian kesimpulannya. Dengan berakhirnya kesimpulan, berakhir juga presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan mengganjal, saya sebagai moderator mengucapkan maaf dan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.